Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hamdu wa lahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah alladzi la yaqutu an hawadithu wa min wahyih yuha. Jemaah masjid al-hadirin yang selalu dimuliakan, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk di tempat terbaik di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan maksud beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah sunnah dan ibadah wajib. Semoga pahala yang kita dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima rezekinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang divonis menjadi ahlul jannah, ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas satu ayat Al-Qur'an, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang beberapa ulama mengutip ayat ini sebenarnya menjelang Ramadan. Tapi kenapa kita akan bahas di hari ini, di malam ketiga Ramadan? Agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran. Kedepannya kita lebih baik lagi, kedepannya kita bisa memperbaiki diri lagi, sehingga tidak merugi akan waktu dan kesempatan sehat kita lakukan di masa lampau, agar kita bisa memperbaiki diri lagi ke depan. Sebenarnya ayat yang dikutip beberapa ulama ini konteksnya untuk menghakimi orang-orang munafik. Ayat ini terdapat pada ayat ke-46 dari surat At-Taubah, surat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradal khuruja la ajalahu hujjatan walakin karihallahum bi'atsakum fatatbatuhum wa qila qulu ma'al qadin. Al-ayat. Walau aradal khuruja, jikalau mereka benar-benar ingin berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, jikalau dia ingin berjuang, orang-orang munafik itu berperang bersama Rasulullah SAW, la adalahu urjatah, maka niscaya dia akan melakukan persiapan yang semestinya dipersiapkan. Dia akan melakukan perbekalan latihan secara lumrah karena kita mau berperang, entah itu mengasah pedang, membeli peralatan-peralatan perang dan lain semacamnya. Dan itu hal yang pasti dilakukan jika kita ingin melakukan perang. Orang munafik tidak melakukan tersebut. Orang munafik tidak melakukan persiapan-persiapan yang biasanya dipersiapkan sebelum berperang. Nah, ayat ini beberapa ulama menarik konteksnya ke dalam bulan Ramadan, bulan Syahrul Mubarak. Karena apa? Karena ketika kita benar-benar ingin bertemu dengan bulan Ramadan, maka la'ad dalahu urdah, kita harus melakukan persiapan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad memperbanyak saum sunnahnya aksarul min Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi Nabi Muhammad itu lebih sering melakukan saum-saum sunnah, puasa-puasa sunnah, lebih sering daripada bulan-bulan lainnya daripada Sya'ban. Jadi Sya'ban itu paling sering Nabi Muhammad melakukan puasa-puasa sunnah. Dan kata para ulama menafsirkan bahwasanya ini merupakan bentuk persiapan. Karena dalam sejarah, dalam cerita, tidak ada juara atau pemenang yang lahir tanpa adanya persiapan, tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya latihan. Gak ada tuh ujung-ujung jadi juara. Logika sederhananya, jika kita ingin melakukan open house
di Idul Fitri itu pasti udah banyak nih yang beberapa hari sebelum Ramadan aja udah renovasi rumah, udah ngecat rumah baru, udah ngecat tembok baru, udah semacamnya, melakukan perbaikan rumah. Itu pun satu Syawal, bukan satu Ramadan. Jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Itu logika sederhananya. Dan kita Ramadan tanpa persiapan apapun, mungkin ada beberapa di antara kita. Nah, belum juga event-event nasional yang benar-benar 1 bulan sebelum hari H event tersebut itu harus sewa gedung. Dan selama 1 bulan gedung itu panitia ngapain mati-matian berdarah-darah untuk kesuksesan kelancaran pelaksanaan event, pelaksanaan perayaan. Padahal pelaksanaannya tersebut cuma 3-4 jam, 3-6 jam, sampai 12 jam. Musda, musyawarah daerah, muswil, itu kan beberapa pekan sebelumnya udah harus kirim surat, waktunya, kirim undangan-undangan, mati-matian untuk melakukan persiapan. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang mulia bulan Ramadan tidak melakukan persiapan sedikit pun, dan ini tamu bukan datang 3-4 jam, 30 hari atau 29 hari. Nah, sesederhana itu logika. Bahwasanya kita terlalu sibuk akan hal dunia. Saya menyampaikan di sini telat sudah masuk Ramadan. Sebenarnya tidak ada keanehan. Yang ada hanyalah kerenehan kita hanya menjadikan tradisi Ramadan itu datang. Nah, lanjutannya karena orang munafik ini banyak orang ya yang berkoar-koar, berjago tapi nggak ada aksinya. Walakin yakrahullah. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala membenci keberadaan mereka. Di samping banyak ngomong, nanti di soalnya akan dijelaskan kenapa Allah sangat membenci mereka. Maka Allah akan menggagalkan segala rencana mereka. Nah, kalau dimasukin ke konteks Ramadan, kita tanpa perencanaan, kita tanpa latihan, kita tanpa persiapan, rencana-rencana kita, planning-planning kita di bulan Ramadan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rencananya khatam 1 juz, 2 juz, 1 kali khatam, 2 kali khatam atau 3 kali khatam, sholat yang mulainya khusyuk, mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Allah Subhanahu wa taala gagalkan rencananya. Udah nyiapin kopi buat begadang, ketiduran, kopinya diminum teman, dia hanya nggak dapat malam, kopi juga nggak dapat, cuma pahalanya. Nah, cuma nggak sampai munafik, cuma sampai sia-sia saja, rugi saja. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang munafik? Karena yang pertama, keberadaan mereka ketika mereka ikut berperang tidak menambah kekuatan orang muslim, tetapi malah menghancurkan, tetapi malah mengadu domba. Orang yang sudah niat matang, orang beriman yang ingin berjihad fisabilillah benar-benar malah dihasut, malah diajak keluar dan lain semacamnya, jadi merugikan. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah gagalkan seluruh rencana. Saking Allah masuknya. Makanya kalau orang munafik itu mereka adalah orang-orang, mereka adalah musuh yang nyata, dan berhati-hatilah kamu terhadap orang-orang munafik. Nah, kalau min dzalik, jangan sampai keberadaan kita di bulan Ramadan yang harusnya menjadi puzzle bagi orang-orang muslim lainnya, ya sudah ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu sama lain, tetapi kita malah menghalangi teman kita, saudara muslim kita yang ingin melakukan ibadah. Orang ingin baca Quran, orang ingin terawih, kita malah bertamu ke rumahnya. Padahal bukan hal yang mendadak, bukan hal yang urgent, tapi hanya untuk ngobrol-ngobrol belaka saja. Nah, itulah yang semoga kita jauhi sifat tersebut.
Kemudian wakil kudu ma'abaidin, maka duduklah bersama orang-orang yang duduk. Dalam konteks perang itu orang munafik disuruh diam saja di tempat tinggal bersama orang-orang yang duduk, siapa? Wanita dan anak kecil. Kalau dari konteks ke Ramadan, nah paling target kita seperti orang yang gak puasa atau anak kecil yang cuma bisa mungkin 1 bulan baca 1 juz 2 juz. Bahkan anak kecil aja ada yang bermalam kata beberapa kali dalam khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Nah kita mungkin hanya sekedar tradisi saja, sekedar baca Quran saja. Nah sudah tidak ada waktu untuk melakukan persiapan, sudah tidak ada waktu untuk melakukan persiapan. Tetapi kita masih diberikan waktu bertemu bulan Ramadan, tetapi kita masih diberikan waktu untuk berbuat baik. Maka lakukanlah berbuat baik tanpa berpikir panjang. Wa ma yaf'alu min khair ya'lamullah. Apa yang kita lakukan dan suatu kebaikan, Allah pasti tahu kebaikan kita. Allah pasti mengetahui. Sudah ada waktu untuk menunda. Kita diberikan waktu untuk berbuat baik, sudah tidak ada waktu untuk menunda. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara konsep bakal gagal, tetapi Allah Subhanahu wa taala illa man rahimallah. Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, insyaallah dia akan berhasil mencapai target di bulan Ramadan. Kedepannya kita harus memperbaiki diri kita. Kedepannya kita harus jangan menyepelekan kesempatan, waktu dan kesehatan. Karena jangan sampai kita cedera iman juga. Kalau seorang atlet olahraga itu cedera H-7 atau H-1, itu pada mayoritas pelatih itu dicoret itu namanya. Kenapa? Karena beresiko membahayakan. Jangan sampai kita dicoret juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal batahun. Nah, orang-orang nanti bercoret tuh. Makanya digagalkan semua rencana mereka. Karena apa? Karena berbahaya, merusak kekompakan, kekuatan orang Islam yang mau berperang. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari hal tersebut. Itu saja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sukses dalam menjalankan bulan Ramadan ini. Minimal 0,01% lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma yaghfir lana ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin wa ma yadzalu illa al-albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.